Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksenda Fauzan Putra, BP 1911 51 10 13. Baik, berdasarkan BP ini saya mengambil materi 3 di mana di sini saya akan mengambil half idle behavior. Secara bahasa kita bisa lihat behavior atau kebiasaan pada half idle ini. Nah, untuk bisa dilihat dari diagram ini di mana kita menggunakan dua buah gerbang, yaitu pertama adalah gerbang SOR dan gerbang N. Di mana gerbang SOR ini jika sama dia akan bernilai 0, outputannya bernilai 0, dan jika beda dia akan bernilai 1. Nah, carry di mana carry-nya adalah gerbang N. Nah, di mana kalau gerbang N salah satunya bernilai betul, maka hasilnya akan menjadi 1. Salah satu dari inputan ini bernilai 1, maka hasilnya juga akan 1. Nah, apa maksud dari carry dan sum tersebut? Di mana carry pada penjumlahan sendiri, kita belajar penjumlahan dulu, di mana carry ini adalah suatu yang dibawakan. Maksudnya dibawa atau diangkut, di mana ada pada penjumlahan 1 ditambah, di mana ada penjumlahan contohnya adalah penjumlahan 8 ditambah 8 yang hasilnya 16, di mana kalau kita jumlahkan maka carry-nya akan 1. Carry-nya adalah 1, angka puluhan yang ada di depannya, di mana 28 ditambah 28, 8 ditambah 8 bercarry 1, maka 1 itu adalah carry-nya. Nah, sama pada half idle behavior ini, di mana pada sum-nya ada penjumlahan, di mana penjumlahan nilai 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, binar 1 ditambah 1, artinya hasilnya akan 2 kan, berarti 2 itu adalah 1, 0. Nah, hasilnya adalah sum, hasilnya adalah di sum ini akan bernilai 0 dan di carry ini akan bernilai 1. Nah, itu teori sederhana tentang half idle behavior. Nah, sekarang kita masuk ke programnya, di mana kita akan menggunakan program Verilog untuk membuat half idle behavior ini. Nah, pertama kita akan membuat modul half idle behavior, di mana kita mendeklarasikan pada modul ini input berupa A, input berupa B, dan output register berupa sum. Ini adalah output yang disimpan pada registernya, dan output register di mana disimpan pada carry ini akan disimpan pada register juga, dan ini bersifat output. Sum dan carry ini akan bersifat output. Di mana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sum ini adalah hasil penjumlahan dari A dan B. Jika penjumlahan sederhana, maka kita tidak memerlukan carry. Tapi kalau kita menggunakan penjumlahan, pasti akan ada carry atau bawaan atau nilai yang akan diangkut, istilahnya diangkut atau disimpan. Di penjumlahan kita ada istilah simpan nilai. Nah, itu fungsi dari carry ini. Nah, untuk codingannya always di mana ketentuannya A atau B, jadi keduanya harus benar. Mulai atau artinya kedua dari inputan ini harus berisi. Nah, akan dilakukan sum, di mana seperti yang sudah dilihat pada bagian ini, dia akan sum itu adalah maksudnya SOR. Bagian sum ini adalah SOR. Nah, di SOR ini kita akan buat sum itu nilainya adalah SOR antara A dan B. Nah, untuk carry itu adalah gerbang N. Nah, gerbang N di mana carry ini akan bernilai N antara A dan B. Baik. Nah, di sini sudah di-compile dan codingannya betul. Baik. Ini adalah untuk behavior. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, di mana yang kedua itu adalah untuk test bench atau pengujinya. Nah, test bench. Untuk test bench-nya di mana kita akan membuat modul test bench untuk mengujikan atau memasukkan nilai A dan B tersebut. Nah, di sini untuk test bench sendiri sebenarnya secara sederhana itu adalah pengujian yang dilakukan dengan pemasukan nilai. Jadi codingan test bench-nya kita lihat di codingan test bench ya sudah diperlihatkan. Oke. Baik, untuk test bench-nya sendiri
kita akan menggunakan pada test bench-nya, di mana kita akan menggunakan test bench yang digunakan pada di sini. Yang saya gunakan adalah test header. Saya gunakan nama file itu testheader.verilog. Nah, test bench-nya di mana kita akan mendeklarasikan, lebih baik kita lihat di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan modul test bench di mana kita akan mengambil nilai register A, register B, wire itu artinya kita akan menghubungkan sum yang tadi terus wire carry yang tadi pada modulnya. Nah, kita akan memanggil modul yang sudah kita buat tadi yaitu half-adder behavior, kita namakan half-add. Nah, untuk half-adder behavior kita harus istilahnya kita akan menyamakan nilai atau menghubungkan atau mewire nilai-nilai tersebut. Nah, kita juga akan memanggil pada registernya di mana kita harus menyamakan nilainya dulu. Nah, pada modul sebelumnya pada text bench ini kita samakan atau kita rek di modul behavior half-adder behavior yang sudah kita buat tadi, di mana nilainya tetap A. Nah, untuk nilai B pada test bench ini kita konekkan ke integrasikan dengan half-adder behavior yang tadi sudah kita buat modulnya. Terus sum ini kita wirekan dengan sum yang ada pada half-adder behavior, terus carry juga kita wirekan. Nah, baik, itu kan baru pemanggilan modul. Istilahnya ini adalah pemanggilan modul yang sudah kita buat tadi. Jadi kita memanggil modul itu, kita rek A dan B dengan modul yang sebelumnya, terus kita wire sum dengan carry dari modul yang sebelumnya. Nah, baik. Berikutnya kita melakukan initial begin, di mana kita menggunakan inisial, di mana di sini kita membuat monitor, di mana pada model sim dia akan diperlihatkan di sini. Model sim di mana dia akan memperlihatkan outputan di sini untuk wire beginnya untuk monitor ini, di mana nilai akan binar. Arti dari persen binar ini artinya kita menggunakan nilai binar. A ini di nilai binar, B ini nilai binar, sum nilainya juga binar, carry juga nilainya binar. Artinya kalau kita pada program Python juga ada kan diinisialkan apa outputan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk binar, dalam bentuk bit, atau dalam bentuk varchar atau semacamnya, atau dalam bentuk bilangan desimal, itu kita inisialkan di sini. Jadi A itu dalam bentuk binar, B dalam bentuk binar, sum dalam bentuk binar, carry dalam bentuk binar outputannya. Nah, jadi nilai mereka ini dalam binar. Kalau ada juga yang menggunakan D, berarti itu dalam bentuk desimal. Nah, A ini kita konekkan dengan A yang sebelumnya. Jadi A ini adalah nilai dari A yang sebelumnya, B adalah nilai dari B sebelumnya, dan sum adalah nilai dari sum sebelumnya, dan carry ya nilai carry sebelumnya. Nah, initial begin. Nah, ini kita memasukkan nilai ke dalam A tersebut. Nah, inputan. Nah, ini adalah berdasarkan inputan. Jadi di sini kita suruh untuk A nilainya adalah 0 untuk bagian ini. Dan untuk bagian kedua nilai A-nya 0, nilai B-nya 1. Nah, begitu seterusnya, itu adalah inputan atau masukkan nilai ke dalam nilai A dan nilai B ini yang sudah kita buat di half-adder behavior. Modul half-adder behavior itu adalah inputan. Baik, sekarang kita akan menjalankannya. Baik, pada modul sim kita akan menjalankan simulate. Start simulate. Kita akan menggunakan start simulate dan menggunakan test bench, modul test bench. Baik, modul test bench. Baik, half-adder behavior ya. Sekarang kita jalankan. Nah, ini adalah outputan yang dihasilkan oleh
codingan yang sudah kita buat atau modul yang sudah kita buat di TenseBench-nya. Nah, modul have header behavior ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada inputan A, B, di mana yang awal ini inputannya masih kosong, di mana AX, BX, sum, X, kali X, karena inputannya masih kosong. Nah, di berikutnya, seperti yang sudah kita buat di tes bench tadi, bahwa inputan pertamanya A, B, dan 0. Nah, ketika A, B-nya 0, maka sum-nya 0, karena dia menggunakan sort, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ketika A, B-nya 0, maka carry-nya juga 0, karena dia menggunakan N. Nah, ketika A, B-nya inputannya adalah A, B-nya 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, carry-nya 0, karena dia menggunakan sort. Kalau berbeda, maka hasilnya akan 1. Nah, carry-nya 0 karena dia menggunakan gerbang N atau logika N. Nah, seperti yang sudah dibuat di have elder behavior tadi, kita sudah mendeklarasikan bahwa untuk sum itu hasilnya adalah sort dari A dan B, sedangkan untuk carry itu adalah logika N dari A dan B. Nah, seperti ini hasilnya, dan bisa kita lihat untuk nilai yang ketika carry-nya itu 1 atau nilai penjumlahnya itu 2, berarti A dan B itu bit 1 ditambah bit 1. Nah, nilainya adalah 1 ditambah 1, berarti 2. Berarti hasilnya adalah 02 dalam binar, maka sum-nya adalah 0. Kenapa? Karena satunya disimpan di carry pada ini, di carry. Nah, disimpan di carry. Nah, juga seperti itu. Pokoknya yang nilainya lebih itu akan di carry ke berikutnya. Karena intinya pada ketika A dan B-nya 1 bernilai 1, maka sum otomatis akan 0 dan carry akan 1. Jadi logikanya sangat sederhana, di mana kita hanya menggunakan gerbang sort dan gerbang AND. Dan hasilnya itu adalah have header behavior yang kita buat pada Verilog-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.